7 Mei 2026. 3 kapal perang tercanggih Amerika, kapal perusak peluru kendali kelas Arleigh Burke milik Angkatan Laut Amerika Serikat, sedang melintasi perairan Selat Hormuz. Tiba-tiba, layar radar kapal perusak itu dipenuhi dengan titik-titik dan bunyi beep. Alarm berbunyi dan sistem peringatan dini aktif saat puluhan aset Iran terdeteksi. Armada kapal-kapal kecil, kawanan drone, dan bahkan rentetan rudal anti kapal, semuanya bergerak langsung menuju kapal perusak kelas Arleigh Burke. Kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat baru saja berlayar langsung ke dalam penyergapan musuh. Ini adalah ulah Ayatollah Iran, dan ini merupakan pernyataan yang jelas, sebuah pesan bahwa Iran tidak berniat membiarkan kapal-kapal militer berpatroli di perairan ini tanpa perlawanan. Mereka bisa dan akan membalas dengan segala yang mereka miliki. Musuh telah menunjukkan niatnya mempertaruhkan segalanya dalam serangan mendadak ini. Tapi ini adalah kesalahan fatal dalam perhitungan mereka. Iran sama sekali tidak tahu betapa besar kesalahan yang baru saja mereka buat dan seberapa serius konsekuensinya nanti. Hanya sekitar sebulan sebelumnya, pada 8 April, Amerika Serikat dan Iran sepakat untuk melakukan gencatan senjata. Perang awalnya dimulai pada bulan Februari dengan pemboman dahsyat oleh Amerika Serikat dan Israel. Serangan-serangan itu melumpuhkan kepemimpinan rezim otoriter dan membunuh mantan Ayatollah. Meskipun mengalami kerugian besar, Iran memainkan satu-satunya kartu truf yang tersisa, yaitu blokade total Selat Hormuz. Jalur air sempit ini mengendalikan 20% minyak dunia dengan menggunakan ranjau tersembunyi, kapal-kapal kecil, dan ancaman rudal. Iran mencekik perdagangan global. Mereka membuat harga minyak melonjak tajam. Amerika harus membuka kembali selat itu dengan segala cara yang diperlukan. Angkatan Laut Amerika Serikat memulai blokade maritim yang mencekik. Mereka dengan paksa melumpuhkan kapal-kapal komersial dan memblokir akses ke pelabuhan-pelabuhan Iran. Presiden Donald Trump meningkatkan ketegangan. Dia memperingatkan bahwa seluruh peradaban Iran akan dimusnahkan jika mereka menolak untuk bekerja sama. Keesokan harinya, gencatan senjata tanpa batas waktu diumumkan. Para pemimpin dunia merayakannya. Tapi kesepakatan itu benar-benar seperti hantu, hanya ada di lorong-lorong diplomasi. Itu benar-benar terlepas dari kenyataan brutal di perairan. Sebenarnya, kedua belah pihak langsung melanggar gencatan senjata itu. Komando Pusat AIS menempatkan satuan tugas Angkatan Laut besar-besaran tepat di luar perairan teritorial Iran. Pada 19 April, Angkatan Laut menindaklanjuti ancamannya. Mereka menyerang kapal kargo Iran bernama Tuska setelah kapal itu mencoba menerobos blokade. Bagi Ayatollah baru, Mujtaba Khamenei, gencatan senjata secara resmi telah berakhir. Kapal perang Amerika adalah kelanjutan terang-terangan dari konflik tersebut. Hal ini memberi Teheran kebebasan penuh untuk membalas dengan segala yang mereka miliki. Dan ini membawa kita langsung ke penyergapan pada 7 Mei. Melihat blokade Amerika sebagai ancaman eksistensial terhadap kelangsungan hidupnya dan menganggap apa yang disebut perjanjian gencatan senjata sudah tidak berlaku lagi, rezim Iran dan Komando Tinggi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) memerintahkan serangan terhadap kapal-kapal perusak kelas Arleigh Burke. Setelah berminggu-minggu dibombardir, mereka telah mengalami kerugian serius, sistem pertahanan udara telah dihancurkan, persediaan rudal telah diledakkan, dan kapal-kapal angkatan laut telah dikirim ke dasar Teluk Persia. Namun Iran masih memiliki beberapa alat yang bisa digunakan, dan mereka bertekad untuk mengerahkan segala yang mereka miliki terhadap kapal perang Amerika. Mungkin berharap bahwa ini akan cukup untuk mematahkan cengkeraman tersebut, menggoyahkan tekad politik Washington, dan memaksa adanya pelonggaran atau bahkan penghentian blokade. Untuk melakukan ini, Garda Revolusi Islam Iran mengandalkan 3 kelompok aset utama. Yang pertama adalah apa yang disebut armada nyamuk, yang terdiri dari kapal serang cepat yang kecil namun sangat lincah dan mudah bermanuver. Kapal-kapal kecil ini sering disembunyikan di terowongan pantai yang sempit di sepanjang Teluk Persia, sehingga sulit ditemukan dan dihancurkan. Ini juga memberi mereka unsur kejutan, karena Iran dapat mengirim armada kapal kecilnya melaju ke selat kapan saja, siap untuk menghadapi kapal lawan di wilayah tersebut. Di atas setiap kapal biasanya terdapat tim kecil tentara yang menggunakan taktik kawanan, ranjau, rudal, dan senapan mesin untuk menembaki musuh mereka.
Untuk melengkapi senjata-senjata yang menimbulkan gangguan besar ini, Iran juga mengerahkan kelompok aset keduanya, yaitu ancaman kamikaze satu arah. Teheran mungkin bukan salah satu kekuatan militer terbesar di dunia, tetapi mereka jelas telah membuktikan diri sebagai inovator dalam bidang peperangan drone, dengan mengembangkan beberapa drone serang terbaik yang digunakan saat ini. Rusia mengandalkan drone Iran pada tahap awal perangnya dengan Ukraina, dan sejak itu meniru desain Iran untuk meluncurkan produksi massal drone mereka sendiri. Sementara itu, Amerika Serikat juga membongkar dan merekayasa balik Shahid 136 buatan Iran untuk menciptakan sistem serangan tempur tanpa awak berbiaya rendah miliknya sendiri yang dikenal sebagai Lukus. Mampu terbang dengan kecepatan tinggi dan dilengkapi dengan hulu ledak yang cukup besar, drone-drone ini murah dan sederhana untuk dibuat. Namun drone ini lebih dari mampu menimbulkan kerusakan serius pada aset musuh, termasuk target yang diperkuat seperti kapal perang. Akhirnya, Iran juga dilaporkan menggunakan baterai pertahanan pantai untuk menembakkan rudal anti kapal ke kapal perusak Amerika. Seperti kapal-kapal kecil, baterai ini sering disembunyikan di antara tebing berbatu dan kontur landscape pesisir, sehingga sulit untuk ditemukan. Meskipun Amerika Serikat telah berhasil menghancurkan beberapa di antaranya, Iran masih memiliki sejumlah baterai yang tersisa, dan secara diam-diam memindahkan posisi mereka secara rutin untuk menjaga keamanannya. Dengan meluncurkan semua aset ini secara bersamaan, rencana Iran sangat jelas terlihat. Iran tahu bahwa tidak satu pun dari senjata-senjata ini, jika digunakan sendiri, akan cukup untuk menimbulkan masalah bagi satu kapal perusak Arleigh Burke, apalagi 3 kapal sekaligus. Namun dengan menggabungkan semuanya, Iran berharap bisa mengalahkan sistem tempur Aegis di kapal-kapal Amerika, membanjiri pertahanan kapal, dan secara efektif membuat pertahanan kapal kewalahan menghadapi terlalu banyak sasaran. Hal ini pada gilirannya mungkin cukup untuk memungkinkan beberapa target tersebut melewati pertahanan kapal dan menyebabkan kerusakan. Singkatnya, IRGC tahu bahwa sebagian besar drone, rudal, dan kapalnya akan hilang. Tetapi jika hanya beberapa saja yang mengenai target mereka, maka mereka bisa mengklaim semacam kemenangan strategis. Dan akhirnya drone, kapal, dan rudal itu semakin mendekat, melaju kencang melintasi perairan bergelombang di Selat Hormuz. Drone-drone itu terbang rendah untuk menghindari intersepsi. Rudal-rudal melesat dengan kecepatan luar biasa, dan kapal-kapal bermanuver serta berzigzag agar lebih sulit untuk dihantam. Mereka mengira rencana mereka sempurna dan taktik mereka akan terlalu sulit untuk dihadapi musuh. Mereka benar-benar salah. IRGC sangat meremehkan kapal-kapal yang mereka coba serang. 3 kapal perusak kelas Arleigh Burke, yaitu USS Truxtun, USS Rafael Peralta, dan USS Mason, bukanlah kapal perang sembarangan. Mereka adalah beberapa kapal militer paling canggih, mumpuni, dan dirancang dengan sangat sempurna yang pernah dibuat. Kapal-kapal ini dikembangkan pada tahap akhir Perang Dingin, pada saat para perencana Angkatan Laut Amerika memperkirakan bahwa peperangan di masa depan akan sangat bergantung pada serangan rudal, kapal selam, pesawat tempur, dan serangan peperangan elektronik. Semuanya terjadi secara bersamaan. Dengan pertimbangan itu, kapal-kapal ini dibuat dengan mengutamakan daya tahan tempur sebagai prioritas utama. Jadi kapal-kapal ini tidak hanya besar, dengan panjang lebih dari 500 kaki dari haluan hingga buritan, dan bobot sekitar 9.000 ton saat terisi penuh. Dengan kru sekitar 300 pelaut yang mengendalikan berbagai sistem mereka, kapal-kapal ini juga sangat terlindungi, dan otak dari pertahanan mereka adalah sistem tempur Aegis, salah satu sistem komando dan kontrol, serta pengendalian senjata paling canggih dan otomatis yang pernah diciptakan. Aegis memungkinkan kapal-kapal perang ini untuk secara efektif melindungi diri dari hampir semua ancaman, baik dari udara, permukaan, maupun bahkan dari bawah permukaan air. Sistem ini terdiri dari susunan radar phased array dan berbagai perangkat sensor elektronik canggih yang memungkinkannya melacak hingga atau bahkan lebih dari 100 target secara bersamaan. Jangkauan radar Aegis juga memungkinkannya untuk mendeteksi, mengidentifikasi, dan memantau ancaman yang datang dari jarak jauh sebelum mereka masuk ke dalam jangkauan visual. Itu termasuk pesawat, drone, rudal jelajah dan rudal balistik, serta ancaman lainnya. Singkatnya, hampir mustahil untuk mengejutkan kapal-kapal ini atau melancarkan serangan mendadak tanpa mereka mengetahuinya, hampir seketika. Lalu datanglah kekuatan senjatanya. Sebagian besar kapal perusak Arleigh Burke dapat membawa hampir 100 sel peluncur vertikal yang mampu menembakkan beberapa rudal terkuat di dunia. Termasuk segala sesuatu, mulai dari rudal pencegat standar hingga Tomahawk jarak jauh, roket anti kapal selam, dan berbagai senjata lainnya.
Sebagai pelengkap rudal, terdapat meriam Angkatan Laut 5 inci dan berbagai sistem pertahanan tambahan seperti turret phalanx otomatis dan sistem rudal permukaan ke udara C-SIRAM. Ditambah lagi, persenjataan jarak dekat seperti meriam rantai Bushmaster dan senapan mesin Browning. Ini bukan sekedar kapal, melainkan benteng terapung yang sangat besar, dilengkapi dengan segala perlindungan yang mungkin mereka butuhkan untuk bertahan di lokasi paling berbahaya dan melintasi jalur air paling beresiko, termasuk Selat Hormuz. Dan untuk menegaskan kembali, Iran tidak hanya menghadapi satu kapal perang itu saja, tapi menghadapi 3 sekaligus. Dan yang membuat kapal perusak Arleigh Burke dan sebagian besar aset Angkatan Laut Amerika Serikat semakin sulit untuk dihadapi adalah kemampuan integrasinya. Kapal-kapal ini tidak hanya dirancang untuk beroperasi secara mandiri, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar. Mereka mampu berbagi data dengan lancar satu sama lain, saling mendukung operasi dalam berbagai cara. Jadi ketika aset-aset Iran itu melaju menuju mereka, kapal perusak tersebut tidak merespons sebagai kapal tunggal, melainkan sebagai kekuatan gabungan. Masing-masing memberikan cakupan radar, masing-masing berbagi kapasitas misil, dan masing-masing meningkatkan kemampuan peperangan elektronik armada. Jadi meskipun taktik Iran mungkin bisa berhasil melawan kapal yang lebih kecil atau sederhana, mereka sama sekali tidak punya peluang melawan 3 kapal perusak Aegis yang saling terhubung. Dan menit-menit berikutnya membuktikan betapa kalah kelasnya pihak Iran. Mereka seperti membawa pisau tumpul ke dalam baku tembak, dan mereka segera menyadari betapa fatalnya kesalahan yang telah mereka buat. Di dalam pusat tempur Truxtun, Mason dan Rafael Peralta, transisi dari pengawasan tegang ke pertempuran aktif terjadi hampir seketika. Amerika Serikat tidak berniat menunggu dan membiarkan aset ofensif Iran mendekat lebih dari yang diperlukan. Mereka sudah beberapa kali berhadapan dengan drone dan rudal negara itu dalam beberapa minggu sebelumnya, dan mereka tahu bahwa IRGC bukanlah tipe yang mundur atau menarik diri. Begitu Iran memulai serangan, mereka akan menuntaskannya, dan kali ini pun tidak akan berbeda. Para komandan mengizinkan pengerahan segera pertahanan berlapis kapal perang itu, dan seluruh kekuatan Aegis pun dilepaskan. Sistem tersebut secara efektif mengambil alih operasi pertahanan. Sensor dengan cepat mendeteksi ancaman yang datang. Radar melacak target yang melaju cepat melintasi selat. Aegis memprioritaskan target yang paling penting dan mengancam, lalu mengaktifkan langkah-langkah yang paling tepat untuk menetralkannya. Dari dek depan ketiga kapal perusak, sel peluncur vertikal meletus dalam pertunjukan asap dan api yang spektakuler saat rudal pencegat melesat ke langit, mencari dan menghancurkan rudal anti kapal dan drone peledak Iran jauh dari target yang mereka tuju. Saat kapal nyamuk mendekat dalam jarak tembak, kapal perusak Amerika mengandalkan meriam dek berat mereka untuk menghancurkan kapal-kapal itu, sementara tim senjata kaliber kecil berlari di atas dek, menembakkan tembakan tambahan ke kapal musuh yang tertinggal, memenuhi udara dengan suara tembakan otomatis yang terus-menerus. Amerika Serikat juga mengerahkan helikopter Angkatan Laut Seahawk untuk menembakkan rudal Hellfire ke kapal musuh, sementara pesawat tambahan juga memberikan dukungan tembakan dari udara. Meskipun serangan Iran sangat intens dan Korps Garda Revolusi Islam IRGC telah berusaha keras untuk membanjiri pertahanan Amerika, setelah beberapa jam pertempuran, militer Amerika Serikat melaporkan bahwa tidak ada kapal perangnya yang mengalami kerusakan signifikan. Tidak ada pelaut yang terluka dan tidak ada kerugian yang dilaporkan. Langkah pembuka Ayatollah berakhir sebagai kehinaan total. Itu merupakan kemunduran serius bagi rezim yang sudah goyah setelah mengalami kerugian besar hingga saat itu. Sementara itu, Washington dihadapkan pada 2 keputusan besar yang harus diambil. Haruskah mereka membalas? Dan jika iya, balasan seperti apa yang harus dilakukan? Amerika Serikat tidak bisa membiarkan serangan Iran itu tanpa tanggapan. Jika itu terjadi, IRGC kemungkinan besar hanya akan menghabiskan waktu untuk berkumpul kembali, mempersiapkan pasukan penyerang baru, dan merencanakan serangan lain terhadap kapal-kapal Amerika. Amerika harus merespons, harus mengirimkan pesan bahwa perilaku seperti ini tidak akan ditoleransi, dan bahwa setiap upaya serangan dari Iran akan membuat mereka diserang balik dengan jauh lebih keras dan dengan konsekuensi yang jauh lebih serius. Amerika Serikat harus secara efektif mencegah dan menghalangi rezim tersebut untuk mengulangi aksinya di masa depan. Tapi itu hanya sebagian dari rencananya. Tujuan Angkatan Laut yang lebih besar dan luas sebenarnya adalah membuat serangan Iran jauh lebih sulit untuk dilakukan, meniadakan kemampuan musuh untuk melakukan operasi semacam ini di masa depan. Untuk melakukan itu, mereka tidak bisa hanya meledakkan beberapa kapal kecil atau baterai artileri pantai. Mereka harus menyerang infrastruktur inti yang membuat serangan-serangan ini menjadi mungkin.
Untuk mengidentifikasi infrastruktur tersebut, Anda hanya perlu melihat peta Iran, khususnya garis pantai selatan negara itu yang menghadap ke perairan Selat Hormuz. Ini bukan sekadar garis pantai biasa, ini adalah sebuah platform militer yang luas, membentang bermil-mil ke kedua arah, dipenuhi dengan banyak pelabuhan, fasilitas angkatan laut, stasiun radar, lokasi peluncuran rudal, dan pusat logistik. Hampir semua infrastruktur yang dibutuhkan Iran untuk mendukung dan mempertahankan operasi militernya di selat tersebut terkonsentrasi di bagian negara ini, dan salah satu titik terpentingnya adalah Bandar Abbas. Selama beberapa dekade, kota pelabuhan ini telah menjadi salah satu pusat angkatan laut terpenting bagi Iran. Kapal perang berlabuh di sana, sejumlah besar persediaan keluar masuk, dan banyak personel yang transit melalui area tersebut. Dan lokasi pelabuhan ini memberikan Korps Garda Revolusi Islam akses langsung dan hampir seketika ke Selat Hormuz. Pada masa damai, hal itu mungkin tidak terlalu penting. Tetapi pada masa perang, Bandar Abbas bisa dibilang menjadi lokasi paling strategis di seluruh Iran. Pelabuhan ini juga memiliki koneksi yang kuat dengan pelabuhan dan kota terdekat lainnya, seperti Minab, berkat jaringan jalan yang luas. Hal itu memungkinkan personel, peralatan, dan aset militer untuk dengan cepat berpindah ke seluruh bagian selatan negara tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat memahami hal ini. Mereka telah lama menyadari pentingnya Bandar Abbas dan kota pelabuhan Iran lainnya dan mengidentifikasinya sebagai target utama untuk diserang jika diperlukan. Waktu itu telah tiba. Perintah itu dikeluarkan sebagai respon langsung terhadap serangan terhadap kapal perusak. Amerika Serikat akan melancarkan serangan terhadap Bandar Abbas dan Pulau Qasem yang terletak di dalam Selat Hormuz itu sendiri terpisah dari daratan utama Iran oleh Selat Clarence. Pulau terbesar di wilayah Teluk Persia, Qasem, telah menjadi terkenal karena apa yang disebut sebagai kota-kota misilnya dan telah menjadi lokasi penting bagi IRGC untuk menyembunyikan baterai misil, kapal-kapal kecil, dan senjata lain yang sering digunakan dalam serangan di seluruh selat. Meskipun militer tidak memberikan rincian tentang target mana yang secara khusus diserang, kemungkinan besar serangan-serangan ini difokuskan pada beberapa infrastruktur militer terpenting di lokasi-lokasi tersebut, seperti baterai misil di seluruh Qasem dan titik-titik logistik di Bandar Abbas. Presiden Trump menyebut serangan-serangan itu sekedar serangan kecil sebagai respon terhadap Iran yang main-main dengan angkatan laut, dan lalu menegaskan bahwa gencatan senjata pada dasarnya masih berlaku. Namun, seperti yang dibuktikan oleh minggu-minggu berikutnya, Iran sangat tidak setuju dengan penilaian Trump. IRGC telah mengalami kekalahan yang memalukan pada 7 Mei, masih menanggung akibat kekalahannya, dan menghadapi kemungkinan kehancuran total atas baterai rudal pesisir, armada kapal kecil, dan pangkalan angkatan lautnya. Di Bandar Abbas dan Qasem, pimpinan militer Iran menyadari bahwa sesuatu harus diubah. Setiap bentrokan langsung dan terbuka berikutnya dengan Angkatan Laut Amerika Serikat kemungkinan besar akan berakhir dengan cara yang sama persis. Para lawan negara itu memiliki terlalu banyak kekuatan, pertahanannya terlalu kuat, dan serangan Iran terlalu lemah untuk bahkan bisa melukai mereka. IRGC hampir tidak punya harapan untuk menandingi musuh mereka di perairan terbuka, dan mereka juga tidak bisa melakukan apapun untuk melawan serangan udara presisi Amerika. Mereka telah dipukuli dan terluka, tapi belum sepenuhnya keluar dari pertarungan. Harus ada cara lain, sesuatu yang lebih licik, lebih terselubung. Dan kemudian momen pencerahan itu datang, Perang Ranjau. Inilah jawabannya. Selat Hormuz sangat rentan terhadap ranjau laut karena beberapa alasan. Pertama, selat ini cukup dangkal, sehingga lebih mudah untuk menempatkan ranjau, dengan potensi menimbulkan kerusakan besar pada kapal-kapal yang melintas terlalu dekat. Kedua, meskipun merupakan jalur air yang sangat penting dan berperan besar dalam perdagangan global, selat ini sangat sempit dengan jalur pelayaran utama hanya sekitar 2 mil lebarnya. Jika Garda Revolusi Iran berhasil menempatkan ranjau di tempat yang tepat, mereka bisa secara efektif melumpuhkan seluruh lalu lintas, baik komersial maupun militer, melalui selat tersebut dan akhirnya memaksa kapal perang Amerika keluar. Karena bahkan mereka pun tidak ingin mengambil risiko lambung kapal mereka berlubang akibat ledakan dari bawah. Yang menjadi keuntungan bagi Garda Revolusi Iran adalah diyakini mereka memiliki persediaan ranjau yang cukup besar, dengan berbagai model, mulai dari ranjau kontak yang relatif sederhana hingga model yang lebih canggih dengan sensor sensitif untuk merespons perubahan akustik atau tekanan air. Yang perlu dilakukan Iran hanyalah menebar bahan peledaknya seperti menanam benih di seluruh selat untuk menghentikan arus lalu lintas, sekali untuk selamanya, dan memaksa Amerika Serikat kembali ke meja perundingan dalam posisi serba terbatas.
Bagian yang menantang sebenarnya adalah menanam ranjau tanpa terdeteksi dan dihentikan. Untuk melakukan itu, Iran sekali lagi mengandalkan armada kapal kecilnya, menggunakan kapal-kapal yang beroperasi diam-diam dan tidak mencolok yang seringkali dirancang menyerupai kapal sipil atau dicat dengan warna kusam dan tidak memantulkan cahaya. Untuk membantu mereka berbaur dengan air dan juga mengandalkan perlindungan kegelapan, IRGC berharap taktik ini akan segera membuahkan hasil. Mereka bisa saja hanya duduk santai, mengamati, dan menunggu pertunjukan dimulai saat kapal-kapal Amerika yang tidak curiga merasakan kekuatan penuh dari bahan peledak bawah air. Seperti Maham 3 misalnya, sebuah ranjau jangkar seberat 300 kg, Maham 3 bisa diletakkan di kedalaman 100 meter dan diaktifkan oleh sensor akustik atau magnetik. Iran juga diketahui menggunakan Maham 7 yang diletakkan di dasar laut dan juga mengandalkan sensor magnetik serta akustik untuk mendeteksi kapal yang lewat sambil menghindari deteksi sonar. Berkat bentuk kerucutnya yang khas, salah satu dari ranjau ini jika ditempatkan dalam jumlah yang cukup akan membuat selat menjadi jauh lebih berbahaya dalam semalam. Dan bisa membutuhkan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan upaya pembersihan ranjau untuk menemukan dan mengangkat semuanya dengan aman. Sayangnya bagi Iran, Amerika Serikat sudah selangkah lebih maju. Militer Amerika Serikat adalah kekuatan militer terkuat di planet ini. Mereka jarang lengah. Mereka memiliki ahli taktik dan pakar terkemuka di dunia di setiap bidang yang bertugas mengevaluasi setiap kemungkinan dan membayangkan setiap taktik potensial yang mungkin digunakan musuh-musuhnya. Mereka tahu bahwa Iran kemungkinan besar akan beralih ke peperangan ranjau pada suatu saat, menyadari bahwa itu adalah salah satu dari sedikit opsi yang masih mereka miliki. Jadi, Amerika Serikat memasang beberapa sistem pengawasan militer tercanggihnya untuk memantau selat itu sepanjang waktu. Mereka tidak hanya mengandalkan radar kelas dunia dari kapal perusak Arleigh Burke, tetapi juga drone pengintai tercanggih, sistem sonar, pesawat patroli maritim, jaringan sensor akustik, dan lainnya. Mereka selalu mengawasi dari udara, di atas air, bahkan di bawah permukaan. Mengamati dan menunggu setiap tanda bahaya, siap membunyikan alarm kapan saja. Mereka tidak berniat membiarkan IRGC menanam ranjau di selat itu, dan juga tidak akan sekadar menunggu salah satu kapalnya sendiri atau kapal lain terkena ranjau. Hal itu bisa memicu kemarahan dunia. Mereka harus selalu selangkah lebih maju, jadi pada 26 Mei Amerika Serikat mengumumkan operasi penyisiran dan penghancuran yang komprehensif dan agresif di seluruh selat dan sepanjang pantai Iran. Pasukannya melakukan banyak serangan taktis terhadap aset-aset Iran, termasuk beberapa kapal kecil yang hendak digunakan IRGC untuk menanam ranjau, serta sejumlah situs peluncuran rudal yang ditempatkan di sepanjang pantai selatan. Sekali lagi, Amerika Serikat mampu memanfaatkan keunggulan perangkat keras canggihnya, termasuk segala sesuatu mulai dari drone serangan taktis hingga pesawat siluman yang nyaris tak terlihat. Amerika Serikat menemukan, melacak, dan menyingkirkan satu demi satu target Iran, menyerang dengan akurasi yang tak tertandingi, dan mengirim banyak kapal beserta awaknya ke dasar laut. Hasil akhirnya adalah satu lagi bencana bagi rezim Iran. Pertaruhan sang Ayatollah benar-benar gagal total, tetapi rezim Iran seharusnya sudah paham. Mereka seharusnya melihat sejarah mereka sendiri. Pada tahun 1988, militer Iran secara diam-diam menanam ranjau di perairan yang persis sama ini, dan salah satu ranjau tersebut berhasil membuat lubang besar di lambung kapal USS Samuel B. Roberts. Hal ini memicu pertempuran permukaan Angkatan Laut Amerika yang paling brutal sejak Perang Dunia II. Operasi ini disebut Operation Praying Mantis. Untuk melihat tepatnya bagaimana Angkatan Laut Amerika Serikat memusnahkan setengah armada Iran hanya dalam satu sore, klik video di layar Anda sekarang juga, dan kita akan bertemu di medan perang berikutnya.